Jawab Raffi. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Di Indonesia, Sean bangkit dan memeluk Cynthia dengan erat. Cynthia memejamkan matanya. Air mata kebahagiaan terus jatuh dari pipinya yang lembut. Dia sudah berusia 31 tahun. Meskipun dikelilingi oleh banyak peminat selama bertahun-tahun, dia selalu merasa akan mati sendirian sampai saat dia bertemu dengan Sean. Sean juga sangat senang. Cynthia adalah wanita terbaik yang pernah ditemuinya. Ketika semua orang menertawakannya sebagai menantu terlantar dari keluarga Wangsa dan anak terlantar dari keluarga Yuwono, hanya Cynthia yang bersedia tetap berada di sisinya. Sean mengeluarkan cincin berlian berkilau dari kotak cincin, lalu dengan lembut mengangkat tangan ramping Cynthia dan memasangkan cincin itu di jari manisnya. Selain tersentuh, Cynthia menyadari betapa bagusnya cincin ini dan sedikit terkejut. Cincin berlian ini sangat indah. Cincin berlian ini didesain khusus oleh merek perhiasan top di New York, Lorraine Schwartz. Cincin ini bernilai 18 karat, dipotong segi 8, dan dipasang di dasar platinum. Kekuatan berlian mewakili betapa kokoh dan tidak bisa dihancurkannya hati seseorang yang mencintai pasangannya. Jasmine, yang berada di samping, sudah mengeluarkan kamera SLR dan bertindak sebagai fotografer. Saat mengambil foto, dia menjelaskan, "Kak, cincin berlian ini bernilai 7 juta dolar Amerika. Cincin ini didesain secara khusus oleh kakak ipar untuk kakak. 7 juta dolar Amerika. Bahkan uang sebesar ini bisa membeli sebuah rumah mewah di Banten. Ditambah lagi, dibutuhkan setidaknya puluhan miliar untuk menyewa pulau ini. Hanya dengan dua hal ini, Sean bahkan sudah menghabiskan 200 miliar. Cynthia memandang Sean dengan heran. Dari mana kamu mendapatkan uang sebesar ini? Sean sudah meletakkan cincin berlian di jari manis kiri Cynthia. Pada saat ini, dia juga harus memberitahu Cynthia. Cynthia, aku ingin meminta maaf padamu. Sebenarnya aku berbohong bahwa aku sudah dikeluarkan dari keluarga. Selama ini aku tetap anggota keluarga Yuwono, kata Sean. Jasmine yang sudah tahu sejak awal pun tersenyum dan berkata, tidak hanya itu, Kak. Sekarang dia orang terkaya di Indonesia. YS Group yang telah membeli perusahaan besar baru-baru ini adalah perusahaan yang dibangunnya. Cynthia benar-benar terpana. Kamu tidak dikeluarkan dari keluargamu. YS Group, apakah itu perusahaanmu? YS adalah singkatan dari Yuwono Sean. Sean mengangguk. Namun, Cynthia sangat marah ketika mendengar ini semua. Jadi, selama ini kamu membohongiku. Karena kamu begitu tidak percaya padaku, lebih baik jangan menikah denganku. Kata Cynthia sambil melepas cincin yang baru saja dipasang Sean. Sean buru-buru memeluk Cynthia dan menghentikannya. Cynthia, bukan begitu. Dengarkan dulu penjelasanku. Saat itu, aku sudah tahu Giana menipuku dan jelas-jelas berhubungan dengan Cahyadi. Tapi dia berbohong padaku dan bilang bahwa dia tidak melakukan apapun dengannya. Tidak hanya itu. Setelah hamil, dia berselingkuh dengan Yoga dan berkencan setiap hari dengannya. Aku benar-benar sangat ingin menceraikannya langsung. Tapi, sebelum adik kakek Giana meninggal, aku pernah berjanji padanya tidak akan menceraikan Giana. Nenek Wanda pernah menyelamatkan hidupku. Aku tidak ingin dia meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Jadi aku menyetujuinya, terang Sean. Sean melanjutkan, kamu juga tahu aku orang yang sangat berpegang pada janjiku. Aku tidak ingin melanggar janjiku, jadi aku merencanakan ini semua. Aku tahu Giana sangat menyukai uang. Begitu dia tahu aku tidak punya uang, dia akan berinisiatif untuk meminta cerai padaku.
Cynthia tahu sedikit tentang pernikahan Sean dan Gianna di masa lalu. Cynthia tahu Sean adalah orang yang baik, jadi dia sama sekali tidak menyalahkannya dan bertanya, "Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kita sudah begitu lama bersama." Sean menjawab, "Aku selalu ingin mencari kesempatan untuk memberitahumu, tapi aku ingin menunggu sampai Gianna melahirkan. Kamu juga tahu seperti apa wanita itu. Begitu tahu aku belum diusir dari keluarga Yuwono, dia pasti akan kembali menggangguku lagi." Cynthia mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tahu Gianna selalu menyukai Sean. Gianna pergi meninggalkan Sean hanya karena Sean sudah tidak punya uang. Begitu tahu Sean kaya raya, Gianna pasti akan merebutnya kembali. Jasmine membujuk Cynthia, "Kakak, tolong maafkan dia. Meskipun dia sudah menyembunyikan statusnya, dia sudah membantumu secara diam-diam. Posisimu sebagai wapresdir perusahaan Best Express adalah atas permintaannya. Presdir Ailimu itu adiknya." Cynthia bahkan lebih terkejut lagi. "Presdir Aili adikmu?" Sean tersenyum dan mengangguk. "Ya, dia adik perempuanku, anak keempat generasi kami." Baru saat itulah Cynthia mengerti bagaimana dia bisa dengan mudah menjadi wakil presiden direktur Best Express dan mengapa dia bisa menjadi presiden direktur perusahaan itu. Ternyata semua ini bukan karena keberuntungannya, juga bukan karena pembicaraan yang berjalan dengan baik antara dirinya dan Presdir Aili, melainkan karena sudah diatur oleh Sean. "Kamu benar-benar menyebalkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari dulu?" Cynthia memukul Sean dengan lembut, tetapi dari ekspresinya, Cynthia sudah memaafkan Sean. Beginilah dunia ini. Jika orang kaya berpura-pura miskin, mereka akan mudah diampuni. Tetapi, jika orang miskin berpura-pura kaya, wanita itu pasti akan putus dengannya ketika tahu dan akan merendahkanmu. Tentu saja, Cynthia bukanlah wanita yang materialistis. Selama 2 hari berikutnya, Sean, Cynthia, dan Jasmine menikmati pulau yang tenang ini dengan gembira. Pada hari ketiga, Sean dan Cynthia terbang kembali ke Banten. Sebelum pergi, Sean mengundang Jasmine ke Banten untuk tinggal bersamanya dan Cynthia. Dia juga bisa mengatur posisi tinggi untuk Jasmine di YS Group. Namun, Jasmine dengan kepribadian bebasnya langsung menolak. Jasmine bilang, dia masih menikmati menjadi pramugari dan terbang ke sana kemari. Tidak ada pekerjaan yang tinggi atau rendah, entah itu presiden direktur perusahaan terkemuka atau pramugari yang melayani para tamu di pesawat. Bagi Sean, keduanya tidak ada bedanya. Jadi, Sean menghormati keputusan Jasmine. Setiba mereka di bandara, karena kebetulan keduanya berada di penerbangan yang sama dengan bintang populer, mereka mendapati ada banyak reporter dan penggemar di sana-sini ketika mereka keluar. Karena Cynthia sudah sejak lama terkenal dan muncul di televisi, dia dikenali oleh beberapa wartawan. Ketika mereka melihat Cynthia, presiden direktur wanita tercantik di Banten, sedang berpegangan tangan dengan seorang pria tampan dan mengenakan cincin berlian yang berkilau, mereka segera menyadari ada berita yang bisa mereka laporkan. Mereka bergegas maju satu demi satu. Wartawan wanita bertanya, "Presdir Cynthia. Presdir Cynthia. Bisakah Anda memperkenalkan siapa pria tampan yang ada di samping Anda dan berpegangan tangan dengan Anda? Seseorang mengabarkan bahwa Anda memelihara seorang bintang yang belum debut. Apa itu dia? Apa dia seorang artis?" Ketika Cynthia mendengar pertanyaan dari wartawan gosip dunia hiburan ini, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia menoleh dan berkata pada Sean, "Sayang, ada yang bilang kamu seorang bintang yang belum debut." Haha. Sean turut tersenyum. Tampaknya penampilannya sangat bagus. Jika dia tidak bekerja di sebuah perusahaan, dia dapat mempertimbangkan dirinya untuk memasuki industri hiburan.
Sekarang status Sean sudah berubah dan Cynthia tidak ingin membiarkan wartawan gosip ini menulis omong kosong. Cynthia berhenti, menghadapi pertanyaan dari kamera dan wartawan, lalu berkata, "Biar saya perkenalkan pada kalian. Ini tunangan saya, Presdir YS Group, Sean Yuwono." Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.